Selamat datang di Amik GTC YouTube channel. Salam sehat dan sejahtera bagi Anda semua. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Halo, bertemu kembali di pemrograman Visual Fox Pro. Pada pertemuan kedua, kita akan masuk ke materi bekerja dengan form. Masih dengan saya, Kristiawan Nugroho. Mari kita akan mempelajari bagaimana merancang form dengan Visual Fox Pro. Yang pertama, tentunya kemarin kalian sudah mempersiapkan folder ya atau directory. Nah, di situ tempat kita akan menyimpan semua form yang kita miliki. Sebelumnya silahkan dibuka Visual Fox Pro-nya. Terus kemudian untuk membuat sebuah form baru, maka yang kita lakukan adalah sesuai modul kita klik menu File, New. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih form. Nah, untuk form sendiri ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama New File dan yang kedua Wizard. Kita akan masuk ke New File karena kita akan merancang form kita sendiri. Wizard ini adalah merupakan fasilitas yang disediakan oleh Visual Fox Pro untuk membuat form dengan cepat. Cuman memang kelemahannya kita tidak bisa merancang form sesuai yang kita inginkan. Nah, agar kita bisa merancang form kita sendiri, kita masuk ke Form, New File. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika Anda membuat sebuah form, maka Anda akan masuk ke layar yang disebut sebagai Form Designer. Nah, di sini ada form control ya atau properti di dalam kita merancang sebuah form. Kalau Anda tidak mendapati di sini, biasanya akan Anda dapatkan di sisi atas. Ya, di dalam menu bar itu Anda akan mendapati beberapa gambar icon dari objek form control. Nah, di sini sebagai contoh kita akan merancang ya beberapa tampilan form, cuman perlu saya sampaikan di sini sesuai dengan modul bahwa ketika kita merancang form ada dua objek yang nanti akan bersinggungan langsung dengan rancangan kita. Yang pertama adalah toolbox atau form control tadi. Terus yang kedua adalah properties. Ya, jadi kalau di layar Visual Fox Pro di sebelah kanan ini adalah merupakan layar properties. Nah, fungsinya kalau toolbox ini tentunya kita akan meletakkan atau merancang objek gambar yang akan kita inginkan dalam form. Sedangkan properties akan mengatur kira-kira tampilannya dari segi teks, warna, dan seterusnya akan seperti apa. Nah, sebagai contoh, misalnya kita akan merancang sebuah form sederhana seperti ini. Selamat belajar Visual Fox Pro, dan ada tombol keluar. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, Anda harus mengerti bahwa simbol label atau disimbolkan dengan huruf A ini merupakan simbol yang bisa kita buat kotak aja di sini. Di dalam form Anda lepas tulisannya label 1, kita bisa memberikan tulisan pada label kita. Label ini fungsinya untuk meng-create atau membuat tulisan pada form. Nah, tulisan caption ini bisa kita ganti, jadi sesuai dengan di dalam properties kita captionnya untuk form itu form latihan 1 dan namanya FRM latihan 1. Kita ikuti aja ya. Kita klik dulu bagian luarnya, ini berarti kita aktif di dalam form. Nah, ini captionnya kita kasih nama form latihan 1. Berarti kita ketik form latihan 1. Kita enter, terus kemudian satu lagi ada di name. Nah, kita cari properties yang ada di name. Ini fungsinya adalah memberikan nama dari formnya. Jadi namanya FRM latihan 1 gitu ya, tanpa spasi kalau di dalam name ini. Yang kedua, label. Nah, label itu yang ini. Anda klik, terus kemudian yang diminta menamai adalah captionnya. Selamat belajar Visual Fox Pro. Berarti caption ini tulisannya awalnya label, kita kasih tulisan selamat belajar Visual Fox Pro. Terus di enter. Nah, kita bisa melakukan perubahan. Ini kok kenapa tulisannya besar di modul ya. Nah, kenapa tebal seperti ini? Kita bisa lakukan perubahan pada properties yang namanya font. Nah, font ini ada macam-macam, salah satunya font bold. Ini bisa kita double klik, artinya fontnya akan kita tebali. Dan ada font size, ukurannya silahkan Anda sesuaikan, misalnya ukurannya 14. Nah, ini agak besar ya. Nah, ini juga bisa Anda geser-geser untuk labelnya. Terus satu lagi itu ada objek yang namanya, nah ini kotak ini namanya comment atau comment button.
Nah, di sini ini fungsinya membuat tombol perintah ya. Jadi kita buat kotak saja. Nah, tulisannya masih komen 1, captionnya kita ganti menjadi apa di dalam properties? Keluar. Nah, kita ganti saja keluar. Terus kemudian name-nya cmd keluar. Nah, name ini fungsinya adalah memberikan identifier atau pengenal untuk masing-masing objek. Nah, sudah jadi untuk desainnya. Perlu saya sampaikan bahwa konsep di dalam pemrograman visual, Anda mendesain tampilannya dulu seperti apa, Anda sesuaikan propertiesnya, baru yang terakhir Anda melakukan coding atau membuat programnya. Kebetulan di sini masih sederhana, programnya adalah cmd keluar. Artinya kalau Anda klik pada tombol keluar, maka dia akan keluar dari program. Scriptnya cuma satu baris saja, yaitu this form titik release. Caranya Anda boleh double klik pada tombol keluar ini. Nanti di sini akan muncul cmd keluar, prosedur klik. Ini adalah event atau kejadiannya. Ya, kita bisa ketik this form titik release. Terus kita simpan. Nah, ketika kita simpan Anda akan ditanyai, kita nyimpan di mana? Nah, kalau Anda masih ingat kemarin kita bikin folder, ya silahkan disesuaikan dengan tempat penyimpanan Anda visual. Nah, ini saya bikin folder visual. Ini misalnya saya kasih nama latihan 1 atau form latihan 1 itu ya. Form latihan 1. Extensionnya adalah SJX. Ini adalah extension dari form dalam Visual Works Pro. Terus kita save. Nah, langkah yang terakhir seperti apa? Kita lihat hasilnya. Untuk menjalankan program, di atas ini ada simbol icon yang namanya run. Ya, ada tanda seru warna merah ini ya. Anda klik saja. Nah, dia akan muncul hasilnya. Program ini bekerja kalau Anda klik tombol keluar, dia akan keluar secara otomatis. Nah, itu cara membuat form sederhana yang pertama. Ada pertanyaan mungkin silahkan nanti ditanyakan via WhatsApp group. Nah, berikutnya materi yang form kedua ini adalah input data siswa. Nah, bagaimana cara merancang form yang kedua? Mudah, sama seperti tadi. Anda tinggal klik file, new. Nah, Anda pilih apa lagi tadi? Form ya. Terus Anda klik new file. Silahkan dirancang dulu tampilannya, misalnya input data siswa. Nah, berarti silahkan ini label, Anda masukkan input data siswa gitu ya. Jadi Anda ketik input data siswa, silahkan dikasih penebalan sendiri nanti pada apa namanya tombolnya. Jadi di font ya tadi ya. Nah, di font bold sama font size-nya Anda kasih sendiri, misalnya 12. Terus kemudian font bold-nya Anda tebalkan. Terus Anda masukkan label yang lain, ada niche ya. Nah, ini niche Anda tinggal klik saja. Terus kemudian diketik judul labelnya niche. Nah, ada objek yang kedua yaitu kotak ini warna putih. Ini namanya text box. Jadi text box ini fungsinya untuk entryan ketika Anda menginput nilai dari niche. Begitu juga dengan nama, alamat dan telepon. Caranya di form control di sini ada simbol api. Nah, ini adalah text box. Bisa Anda buat kotak memanjang gitu ya. Terus kemudian Anda lepas. Ini bisa Anda atur lebarnya juga seperti ini. Silahkan diatur sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, ini namanya masih teks. Kita sesuaikan aja txt niche name-nya. Jadi langsung Anda ketik namanya txt niche. Terus kemudian ada yang lain silahkan dibuat. Di situ ada niche. Terus kemudian ada nama. Misalnya nama. Nah, ini silahkan Anda buat. Terus kemudian untuk text box-nya ini juga Anda rancang satu-satu. Jadi ada niche, ada nama. Ya, ini langsung diganti name-nya txt nama misalnya. Terus kemudian berikutnya ada alamat dan telepon. Nah, ini juga langsung dibikin juga di dalam formnya. Ada alamat. Terus kemudian sekalian di bawahnya tadi ada apa? Telepon. Nah, terus kemudian silahkan dibikin text box-nya juga untuk menginput data nama dan telepon. Nah, ini Anda masukkan semuanya, Anda buat text box-nya kira-kira seperti ini. Anda bisa rapikan sendiri nanti. Nah, ini langsung dikasih nama txt, alamat ya. Terus kemudian yang ketiga, 4 ya adalah txt,
telepon. Terus kemudian jangan lupa di situ ada dua tombol, yaitu bersih dan keluar. Nah, ini caranya bikin pakai command button untuk tombol perintah yang tadi. Ya, kita kasih nama aja bersih. Terus nama tombolnya, name-nya jangan lupa itu adalah CMD bersih. Terus kemudian satu lagi yaitu tombol keluar. Ya, tombol keluar Anda sesuaikan sendiri besar kecilnya. Terus kemudian namanya keluar, name-nya adalah CMD keluar. Nah, silahkan dimasukkan sendiri namanya. Nah, ini baru merancang form. Anda simpan boleh, namanya form latihan 2, lanjutan dari tadi. Terus berikutnya Anda lihat propertiesnya, ini adalah apa yang sudah saya masukkan tadi. Anda cermati saja nama-namanya. Nah, codingnya adalah kita akan membuat tombol ketika nanti di input data siswanya, nanti ketika dibersihkan semua datanya akan menjadi bersih. Nah, yang pertama adalah CMD bersih, prosedur klik, artinya ketika Anda klik tombol bersih maka dia akan membersihkan teks. Programnya Anda taruh di sini ya. Nah, Anda ketik aja, berarti apa? txt this form dulu ya. Awali dari this form titik txt nis titik value sama dengan, kalau dia adalah nilainya karakter, maka Anda kasih petik ya. Anda kasih petik. Ya, Anda kasih petik seperti ini. Terus kemudian Anda bisa masukkan untuk nilai tombol yang lainnya. Ya, yang kedua txt apa tadi? Nama. Terus yang berikutnya txt alamat. Yang berikutnya txt telepon ya. Nah, terus yang terakhir supaya kursor ketika diklik itu kedip-kedipnya itu di txt nis, maka kita kasih this form titik txt nis set focus. Terus yang keluar ini programnya sama dengan tadi, yaitu this form release. Anda simpan, terus coba dijalankan. Ini nisnya sembarang Anda input namanya, nomor teleponnya sembarang juga. Nah, ketika Anda klik bersih, Anda lihat, nah dia akan bersih teksnya dan kursor akan kedip-kedip di txt nis. Sedangkan kalau Anda keluar, nah maka dia akan keluar dari sistem. Nah, dua contoh ini silahkan dikerjakan dulu. Terus kemudian silahkan kalau ada yang belum jelas bisa kita tanyakan atau Anda tanyakan di WhatsApp group. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian materi kita saat ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada materi yang lain. Jaga kesehatan dan tetap semangat.